Bab 271-275. Bab 271, bertemu para tetua. Dibandingkan dengan kemisteriusan Mo Ting, Kuan Ye lebih sering menerima wawancara. Setiap kali wartawan bertemu dengannya di jalan, jika dia atau rekan wanitanya sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan bersikap murah hati dan menjawab pertanyaan mereka. Misalnya, saat ini, ia sedang kembali ke China dengan model kembarannya. Begitu mereka turun dari kapal pesiar, mereka bertemu dengan para reporter yang menunggu. Dalam cuaca dingin ini, dia hanya mengenakan celana pendek papan tipis, satu set kacamata hitam kali-kali dan memiliki satu gadis di setiap lengannya. Senyum di wajahnya khas seorang profesional muda dan kaya. Presiden Kuan, Anda telah menerima begitu banyak perhatian segera setelah Anda kembali ke Beijing dan memimpin berita utama bersama Presiden Mo. Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah kamu keberatan dibandingkan? Menurutmu dalam hal apa kamu berbeda dengan Presiden Mo? Kuan Ye berhenti di jalurnya, sedikit menurunkan kacamata hitamnya dan menatap semua orang. Dia kemudian tertawa, pikiran saya. Terhormat. Mengenai perbedaan kita, kurasa kita memiliki preferensi seksual yang berbeda. Kuan Ye terkekeh sebelum merangkul model kembar itu dan berjalan pergi. Sejak saat itu, rumor mulai menyebar tentang bos besar hiburan berusia 32 tahun itu, CEO Hairui, Mo Ting. Semua orang mulai mengatakan dia tertarik pada pria. Sejak Mo Ting mengambil alih Hairui, dia selalu misterius dan tidak menonjolkan diri, dia tidak pernah punya skandal. Dia tidak pernah punya gosip dengan wanita, apalagi pria. Di sisi lain, Kuan Ye yang berusia 27 tahun memiliki jumlah pacar yang hampir setara dengan jumlah artis di Star King. Jadi, Mo Ting yang masih belum punya pacar, terlihat sangat aneh di dunia luar. Bahkan jika dia memiliki Tang Ning, setelah apa yang dikatakan Kuan Ye, semua orang akan menganggap dia hanya memanfaatkannya untuk menutupi rahasianya. Tiba-tiba, rumor Mo Ting menjadi gay mulai menyebar seperti api. Karena mereka takut menimbulkan masalah dengan Hairui, mereka hanya bisa bergosip secara rahasia. Hei, pernahkah kalian mendengar bahwa CEO Hairui adalah, kau tahu? Aku tidak percaya. Dia pasti tersembunyi jauh di dalam lemari. Coba pikirkan, dia tidak pernah bertingkah seperti pria pada umumnya dan tidak pernah memperlihatkan tubuhnya ke publik. Saya pernah mendengar bahwa pria gay sangat memperhatikan penilaian orang sehingga mereka bertindak lebih normal daripada orang biasa. Lalu apa yang akan terjadi pada Tang Ning? Kurasa, pasangan penggemar, harus mati sedikit di dalam. Aku merasa Kuan Ye ini memiliki mulut yang sangat kotor. Hanya karena dia menjalani kehidupan yang pamer, apakah itu berarti orang lain harus seperti dia untuk dianggap normal? Tidak bisakah ada orang yang tidak menonjolkan diri di industri hiburan? Siapa tahu, mungkin Presiden Mo sudah menikah tanpa kita sadari. Jika dia sudah menikah, mengapa dia bertingkah ambigu dengan Tang Ning? Sebagian besar sumber media utama terlalu takut untuk melaporkan skandal tersebut. Hanya beberapa netizen agresif yang berani berbicara sembarangan. Tang Ning, Kuan Ye ini memiliki mulut yang sangat kotor. Beraninya dia menghina bos ketika tubuhnya yang kurus tidak sebanding. Long Jie berteriak frustrasi setelah melihat berita itu. Jelas terlihat, agensi tersebut adalah representasi langsung dari bosnya. Tang Ning berbalik dan melihat ke ruang belajar yang tertutup rapat. Pada kenyataannya, tidak peduli bagaimana orang menghinanya, dia tidak peduli. Tapi, kali ini, mereka membicarakan tentang Mo Ting. Meskipun Hairui telah melakukan PR untuk mengatasi situasi ini, rumor bahwa Mo Ting adalah seorang gay pasti akan digunakan untuk melawannya di masa depan. Tetapi, jika Tang Ning keluar dan merespons, dia tidak akan terlalu meyakinkan karena dia berada di level yang berbeda. Apa yang bos katakan? Dia tidak menanggapi, jawab Tang Ning. Ini adalah pertarungan antara dua bos agensi, pengamat tidak punya urusan untuk terlibat. Jadi, dia hanya akan duduk di sana dan membiarkan Kuan Ye menghinanya. Kita harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Tang Ning menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia berdiri dari sofa dan menuju ruang belajar. Begitu dia melihat suaminya bekerja keras, dia langsung berjalan ke sisinya dan duduk di sampingnya sebelum membantunya menandatangani dokumennya. Apa yang salah? Aku sudah melihat berita online, kata Tang Ning sambil bersandar ke pelukannya. Sejujurnya, aku agak tidak nyaman tentang itu. Kuan Ye ini ingin merendahkanmu, tapi aku menolak untuk membiarkan dia melakukan itu.
Moting memegang dokumennya di satu tangan dan membelai rambut Tang Ning dengan tangan lainnya. Kamu pikir dia bisa melawanku dengan tubuh kurusnya? Kau tidak akan menanggapi. Aku sudah menelepon ayahnya dan mempertanyakan metodenya dalam mengajar anaknya. Jika dia tidak tahu cara mengajarinya, maka aku harus turun tangan. Moting memindai dokumen-dokumen itu sambil menjawab pertanyaan Tang Ning. Kau kenal ayahnya. Meskipun Hairui dan Star King adalah pesaing, generasi yang lebih tua tetap berteman. Jadi, kamu menyuruhnya masuk. Tang Ning sedikit terkejut. Tentu saja, Tang Ning tidak tahu bahwa Hairui dan Star King masih memiliki penatua untuk dijawab. Itulah mengapa saya menerima undangan ke perjamuan. Moting meletakkan dokumennya dan menatap Tang Ning. Pada hari itu, ayahnya dan paman kedua saya akan hadir, itu adalah tanda gencatan senjata. Paman kedua, Tang Ning menyoroti dua kata ini, apakah saya harus pergi juga? Apakah kamu takut bertemu pamanku? Moting bertanya. Setelah memastikan bahwa Tang Ning memang sedikit gugup, dia melanjutkan dengan lembut, tidak banyak orang di keluarga Mo yang tahu aku menikah. Jadi, kamu bisa fokus untuk menjadi pendamping wanitaku. Apakah kamu akan melepaskannya dengan gencatan senjata sederhana? Moting tahu Tang Ning biasanya menyendiri. Bahkan ketika dia terus-menerus difitnah, dia tidak pernah mengingatnya. Di sisi lain, dia hanya dihina sekali dan itu tertanam jauh di dalam hatinya. Karena kamu sangat menghargai reputasiku, bagaimana aku bisa tega memperlakukannya dengan santai? Moting menanggapi dengan makna yang lebih dalam. Tatapan matanya gelap dan menusuk. Tang Ning tidak bisa menahan tawa. Karena Moting akan melakukan serangan balik, dia tidak perlu khawatir lagi. Kapan perjamuan akan diadakan? 7 malam besok malam. Kalau begitu, aku akan pergi memilih gaun yang bagus. Pada kenyataannya, meskipun dia hanya hadir sebagai pendamping wanita Moting, itu tetap tidak menyembunyikan fakta bahwa dia akan menemui paman keduanya. Tang Ning tidak ingin meninggalkan kesan buruk. Jadi, begitu Moting memberinya waktu, dia segera menuju ke lemari pakaian dan dengan cemas mencoba memilih gaun. Melihat lengannya kosong, Moting menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wanita yang biasanya tidak takut pada apapun, pada akhirnya hanyalah wanita kecil yang lembut. Long Jie mulai bosan duduk di lantai bawah, jadi ketika dia melihat Tang Ning mengambil gaun dari lemari, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menghadiri acara lain? Atau apakah ada acara lain? Upacara penghargaan. Aku bertemu dengan para tetua. Tang Ning menjawab dengan lembut, Long Jie, saya sedikit gugup. Long Jie bisa mengerti karena dia sadar bahwa keluarga Tang Ning cukup kompleks, dia tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh mereka. Bahkan ketika dia bertemu dengan keluarga Han Yufan di masa lalu, itu juga bukan pengalaman yang baik. Jadi, dia tidak pernah berharap untuk benar-benar bergaul dengan keluarga. Jadi, sekarang dia harus bertemu dengan anggota keluarga Mo, wajar baginya untuk panik. Kamu tidak perlu gugup. Aku tidak akan berbicara. Aku ingin tahu siapa yang begitu takut sehingga mereka menutup telepon pada Luce. Apakah kamu membandingkan dirimu denganku? Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjadi dirimu sendiri. Yang lainnya, serahkan pada bos. Long Jie memutar matanya. Tang Ning, tunjukkan kepercayaan diri yang kamu tunjukkan di landasan. Anggap saja ini sebagai pertunjukan lain. Bab 272, jika kamu jadi aku, maukah kamu menginginkanmu? Studio Huarong. Kantor editor Lin. Ponsel dari Charlene yang dikirim untuk dibuka kuncinya akhirnya dikembalikan ke editor Lin pada malam hari. Sebagian besar foto berasal dari pertempuran antara Tang Ning dan Zhen Mani pada malam makan malam perayaan. Tapi, dia masih tidak menyukai fakta bahwa Tang Ning bermain-main dengan laki-laki sambil bertingkah tidak bersalah. Memikirkan hal ini, editor Lin terus menggulir ke bawah. Yang mengejutkan, dia benar-benar menemukan beberapa foto Tang Ning dan Mo Ting yang relatif intim. Terutama yang menunjukkan Tang Ning menempel di lengan Mo Ting saat dia mabuk dan Mo Ting menggendong Tang Ning di punggungnya saat makan malam perayaan. Dia benar-benar memiliki metode yang bagus, editor Lin mencibir. Hari ini adalah hari di mana berita menyebar dengan cepat tentang Mo Ting menjadi gay. Jika foto-foto ini akan dirilis hari ini, rumor tersebut akan runtuh dengan sendirinya. Toh, mereka tampil begitu mesra di foto-foto tersebut. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka bukan pasangan, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi, untuk saat ini, dia tidak akan mengungkapkannya. Akhirnya,
Dia mengambil beberapa bukti. Tang Ning, hari kehancuranmu tidak lama lagi. 7 malam, Hotel Caesar. Huo Jingjing telah menyetujui kencan buta. Untuk menunjukkan tekadnya untuk menyingkirkan masa lalunya, dia muncul di hotel dengan berpakaian bagus. Penampilannya tidak mengecewakan dibandingkan dengan saat dia tampil di upacara penghargaan. Setelah sampai di stan VIP, Huo Jingjing melihat pihak lain sudah tiba. Huo Jingjing melihat jam tangannya, pria Perancis ini cukup rajin dengan waktu. Selama bertahun-tahun yang dia habiskan di industri ini, dia menjadi fasih dalam berbagai bahasa. Jadi, komunikasi antara keduanya tidak menjadi masalah. Melihat pria itu adalah pria yang sangat baik, Huo Jingjing tidak tahan membiarkannya membuang-buang waktu, jadi dia dengan lugas menjelaskan latar belakang dan masa lalunya kepadanya. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali dia akan bereaksi dengan terengah-engah, tetapi dia tidak pernah meremehkannya. Huo Jingjing akhirnya merasa lega. Pria Prancis ini bernama Brod. Dia adalah presiden regional Asia dari sebuah perusahaan perhiasan. Dia sopan dan sukses, tetapi belum menikah. Huo Jingjing terkesan dengan penampilan pria itu dan senang dengan penampilannya. Keduanya terus mengobrol di hotel selama 3-4 jam sebelum Brod mengantar Huo Jingjing pulang seperti seorang pria terhormat. Huo Jingjing merasa mereka cukup nyaman bersama dan segera menelepon Tang Ning untuk melaporkan semua yang terjadi pada kencan itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa laluku dan kami tidak punya masalah berkomunikasi. Aku merasa kami cukup nyaman bersama. Aku sangat senang dengan itu. Hanya nyaman. Untuk beberapa alasan, Tang Ning merasa ada yang salah dengan reaksi Huo Jingjing. Nyaman. Dua orang tidak bisa menghabiskan seumur hidup bersama hanya berdasarkan kenyamanan, karena semua cinta dibangun di atas saling memuja. Mungkinkah Huo Jingjing belum pernah bertemu banyak pria seperti ini dan merasa sedikit minder? Dengan kata lain, apakah dia menganggap dirinya sebagai sepasang sepatu rusak? Apakah dia tidak berani menghadapi bangsanya sendiri sehingga dia memutuskan untuk menikah dengan orang asing dan merantau? Kita akan lebih mengenal satu sama lain pada waktunya, jawab Huo Jingjing riang. Aku merasa Brod akan menjadi pria yang luar biasa. Jadi, Fang Yu bukan? Tang Ning berpikir. Terlepas dari segalanya, saya telah memutuskan bahwa kita cukup rukun. Saya akan menikah pertengahan tahun depan dan kemudian memiliki anak pada akhir tahun depan. Huo Jingjing sudah merencanakan masa depannya. Apakah dia benar-benar tidak mempertimbangkan Fang Yu sama sekali? Baiklah kalau begitu. Cobalah. Jika semuanya tidak berhasil, keluarlah dari sana secepat mungkin. Oke, ngomong-ngomong, ada apa dengan Kuan Ye? Apakah dia mencemarkan nama baik Presiden Mo? Apakah menurutmu Presiden Mo hanya akan duduk-duduk dan membiarkannya mencemarkan nama baiknya? Tang Ning menjawab dengan acuh tak acuh. Hanya di depan Huo Jingjing dia bisa bertindak santai. Jangan khawatirkan kami, khawatirkan dirimu sendiri. Jangan membuat kesalahan bodoh lagi. Huo Jingjing menganggukkan kepalanya dengan serius. Tapi setelah dia menutup telepon, dia bersandar ke dinding dan perlahan menurunkan tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa dia masih merasa kesepian. Untuk menyambut kelahirannya kembali, Huo Jingjing meminta untuk kembali bekerja. Jadi, keesokan harinya, dia kembali ke agensi bersama manajernya dan bertemu dengan Fang Yu, mengambil pekerjaan yang ditinggalkannya. Saat ini, Brod secara khusus meneleponnya dan mengundangnya makan siang. Karena Huo Jingjing merasa waktunya tepat, dia memerintahkannya untuk menunggunya di tempat parkir. Saat menghadapi Fang Yu, Huo Jingjing bertingkah seperti biasa, hanya ada bisnis di antara mereka, jadi mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Setelah mereka selesai, Fang Yu berdiri dari tempat duduknya, siap untuk pergi, mau kemana? Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu, seseorang akan datang menjemputku, jawab Huo Jingjing dengan sopan. Keduanya menuju tempat parkir bawah tanah bersama dan keluar di lantai yang sama. Saat Fang Yu membuka pintu mobilnya, dia melihat Huo Jingjing menaiki mobil orang asing. Fang Yu membeku sebelum menyadari siapa pria itu. Brod, tanpa pikir panjang, Fang Yu bergegas ke mobil dan menarik Huo Jingjing keluar. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Fang Yu menyeretnya ke mobilnya dan memaksanya naik, mengabaikan teriakan Brod saat dia pergi bersama Huo Jingjing. Beri aku penjelasan, Huo Jingjing sedikit membalikkan tubuhnya dan berbicara dengan nada dingin. Fang Yu memiliki ekspresi gelap. Setelah mengendarai mobil ke tempat sepi,
dia menenangkan diri dan akhirnya bertanya, bagaimana kamu mengenal Brod? Huo Jingjing juga terkejut bahwa Fang Yu mengenal Brod. Keingintahuannya tiba-tiba menguasai amarahnya saat dia menjawab, seorang teman lama memperkenalkan kami. Apakah kamu punya otak? Temanmu sengaja menipumu. Huo Jingjing, kamu bukan anak kecil lagi, bisakah kamu sedikit lebih tahu? Tahukah Anda betapa terkenalnya Brod di kalangan sosial gay? Fang Yu bertanya dengan kecewa. Huo Jingjing terdiam. Kapan kamu bisa mulai memiliki mata yang lebih baik untuk pria? Setidaknya aku tidak sepertimu. Aku tidak membantu satu orang dan mendukung orang lain. Huo Jingjing sangat marah sehingga dia tanpa sadar mengutarakan pikiran terdalamnya. Fang Yu membeku. Huo Jingjing menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan melihat keluar jendela. Pada akhirnya, Fang Yu menyerah lebih dulu dan menyalakan kembali mobilnya, biarkan. Aku mengantarmu pulang. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang tidak meremehkanku. Mata Huo Jingjing mulai memerah. Jadi bagaimana jika saya seorang supermodel internasional? Di mata orang lain, saya hanyalah sepasang sepatu usang yang rusak. Tubuh manusia tidak sepenting yang Anda pikirkan, hanya karena Anda menganggap diri Anda sebagai sepasang sepatu rusak, bukan berarti orang lain begitu. Lalu jika kamu adalah aku, apakah kamu menginginkanmu? Huo Jingjing berbalik dan bertanya dengan emosional. Setelah bertanya, dia merasa dia terlalu impulsif. Terkadang, ketika berhadapan dengan cinta, dia akan kehilangan akal sehat. Tidak peduli berapa kali dia diberi pelajaran, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Bab 273, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyenangkanmu. Fang Yu menoleh dan menatap Huo Jingjing sebelum menjawab dengan nada serius, tanpa jejak main-mainnya yang biasa. Tidak ada yang menginginkan seseorang yang terus-menerus meragukan diri mereka sendiri. Petik 2. Fang Yu selalu memberikan jawaban yang kuat dan kali ini tidak berbeda. Dia menggunakan jalan memutar untuk menunjukkan bahwa kondisi Huo Jingjing saat ini tidak bagus. Pada saat yang sama, dia juga menghindari menjawab pertanyaan sulit Huo Jingjing dengan memainkan Tai Chi di sekitarnya. Bukan masalah apakah dia menginginkan seseorang seperti dia. Sebaliknya, dalam kondisinya saat ini, tidak ada pria yang menginginkan seseorang yang meragukan dirinya sendiri seperti itu. Huo Jingjing hampir melupakan identitas Fang Yu di Hairui sebagai direktur artis dan direktur PR. Tanggapannya selalu tidak perlu dipertanyakan lagi, membuat orang lain tidak mungkin membantahnya. Jadi, dia tertawa sebelum duduk diam selama sisa perjalanan dengan mobil. Dia tidak suka perasaan ketidakpastian dan tidak suka menyembunyikan sesuatu. Yang paling penting, dia takut. Dia sudah lama ketakutan. Mungkin, dia merasa mobil sudah terlalu lama hening, jadi Fang Yu berdeham sebelum berkata, kamu di rumah. Kalau begitu, terima kasih. Tidak perlu mengantarku ke pintu. Begitu dia selesai berbicara, Huo Jingjing bersiap untuk meninggalkan mobil. Namun, Fang Yu tiba-tiba melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dia membungkuk dan menghentikan tangan Huo Jingjing sebelum menjelaskan dengan nada serius, aku membantu Zen Mani, tapi, aku tidak pernah menganggapnya sebagai seorang wanita. Huo Jingjing tertegun sejenak, dia terkejut bahwa Fang Yu benar-benar mencoba menjelaskan banyak hal padanya. Jadi, dia juga tidak waras ketika dia bertanya, lalu, siapa yang kamu anggap sebagai seorang wanita? Fang Yu melepaskan Huo Jingjing dan menjawab, putriku. Huo Jingjing memelototi Fang Yu sejenak sebelum membuka pintu dan melangkah keluar dari mobilnya. Fang Yu tertawa kecil saat dia melambaikan tangan ke Huo Jingjing sebelum pergi dari apartemen. Adapun Huo Jingjing, meskipun kemarahannya belum sepenuhnya reda, setidaknya Fang Yu menjelaskan dirinya kepadanya. Namun, cukup melelahkan untuk saling menginjak satu sama lain. Sementara itu, dia tidak bisa tidak memikirkan teman sekelas yang mengenalkannya pada Brod. Apakah dia melakukannya dengan sengaja, atau tidak? Jika itu sengaja, maka dia adalah orang yang cukup licik. Pada akhirnya, Huo Jingjing memutuskan untuk tidak memberitahu Tang Ning tentang bagaimana kencan potensial telah berubah menjadi intersepsi oleh Fang Yu. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya di Hyatt Regency. Setiap kali Tang Ning tidak memiliki jadwal pekerjaan, dia secara pribadi akan memilih pakaian untuk Mo Ting. Jadi, pada saat ini, Mo Ting berdiri hampir telanjang di depan cermin lemari saat Tang Ning membawakannya pakaian demi pakaian. Mo Ting akhirnya menghabiskan setengah jam untuk ini. Tapi,
Melihat ekspresi kenikmatan Tang Ning, dia memutuskan untuk patuh. Ada yang harus kulakukan malam ini, setelah itu aku akan langsung menuju perjamuan dari sana. Luce akan datang menjemputmu sehingga kita bisa bertemu di pintu masuk dan masuk bersama. Tang Ning sedang membantu Mo Ting memasang kancingnya. Melihat tubuh Mo Ting yang sempurna, mau tidak mau dia teringat akan lawannya yang kurus. Meskipun dia tidak ingin orang lain melihat tubuh suaminya, jika satu pandangan saja bisa menjamin kemenangan instan, itu tidak akan rugi, bukan? Mo Ting menunduk dan melihat ekspresi wajah Tang Ning. Sebenarnya, Tang Ning tidak perlu mengatakan apapun agar dia sudah tahu apa yang dia pikirkan. Dia sangat berpengalaman dalam menyaksikan kekasihnya dihina. Setiap kali itu terjadi, dia merasa ingin memuntahkan darah dari semua kemarahan yang dilampiaskan. Karena pemahaman inilah dia tidak ingin Tang Ning menderita karena dia. Semuanya bagus. Tang Ning menganggukkan kepalanya saat dia berjinjit dan menggigit bahu Mo Ting. Ini adalah gerakan rahasia antara pasangan. Terlepas dari apakah Tang Ning senang atau sedih, dia akan menggigitnya seperti ini. Pada saat yang sama, terlepas dari apakah Mo Ting terluka di dalam atau tidak, itu tidak akan terlihat di wajahnya. Dia hanya menarik Tang Ning ke pelukannya dan mencium keningnya sebelum mengenakan jaketnya dan meninggalkan rumah mereka dengan sikap puas. Tang Ning berdiri di dekat jendela dan menyaksikan mobil Mo Ting menjauh. Dia meletakkan tangannya di atas jantungnya yang berdegup kencang. Dia tidak mengerti mengapa, bahkan setelah sekian lama, selama dia bersama Mo Ting, detak jantungnya akan meningkat seperti mereka masih pengantin baru. Saat dia berbalik, Tang Ning melihat koran hiburan duduk di atas meja. Saat dia memikirkan tentang Kuan Ye yang sombong tanpa malu, dia merasa sedikit tidak bahagia. Malam ini, dia adalah lawan Mo Ting. Adapun Tang Ning, kompetisinya malam ini adalah model kembar. Namun, bagi Tang Ning, dia tidak berharap banyak dari mereka. Pertemuan kali ini bertujuan untuk menyerukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, sehingga diharapkan media hadir. Tapi, menurut Mo Ting yang diketahui Tang Ning, dia pasti akan membalas dendam sebelum melakukan gencatan senjata. Jadi, dia tiba-tiba merasakan antisipasi untuk pertemuan malam ini. Tapi, saat memikirkan paman kedua Mo Ting muncul di benaknya, dia merasa sedikit cemas. Sore itu, Tang Ning bersiap-siap di rumah ketika Long Jie membawa beberapa berita ke Hyatt Regency. Tang Ning, aku mendengar orang-orang dari lingkaran sosial gay menelepon Hai Rui. Ini semua karena si brengsek dari Star King. Karena kamu tahu dia brengsek, maka yang harus kita lakukan hanyalah menamparkan wajahnya. Tidak perlu merasa terganggu olehnya. Setelah berbicara, Tang Ning mencoba kipau sederhana. Begitu Long Jie melihatnya, dia membeku dengan kagum. Tang Ning, aku tidak sering melihatmu memakai kipau. Kau sangat cantik. Tang Ning masih sedikit cemas saat menyesuaikan kipau di tubuhnya. Apakah aku terlihat terlalu pantas? Karena kamu akan bertemu dengan seorang penatua, pakaianmu tepat. Long Jie mengangguk setuju. Harus kukatakan, otakku akan selalu kalah dengan otakmu. Kamu selalu membuat pilihan yang tepat. Generasi yang lebih tua selalu kuat dalam patriotisme. Dengan melihatmu, kamu tidak tahu betapa nostalgia perasaanmu pada mereka. Apakah itu terlalu disengaja? Kamu bahkan tidak segugup ini ketika kamu muncul di landasan merek top. Long Jie meliriknya dan menghibur. Kamu benar-benar terlihat sempurna. Kali ini, bahkan Mo Ting tidak menyangka Tang Ning memakai kipau. Padahal dia tahu istrinya selalu terangsang. 7 malam. Langit gelap sementara salju melayang dari langit. Di dalam tempat kelas atas, keluarga Kuan dan paman kedua Mo Ting sudah tiba tepat waktu. Adapun Mo Ting, dia terlambat sekitar 10 menit. Tuan kedua Mo dengan cepat menjelaskan, karena salju di luar, saya mendengar ada sedikit lalu lintas. Itu sebabnya dia terlambat. Pastor Kuan tersenyum dengan santai, itu masalah umum. Saya tidak keberatan menunggu sebentar. Pada kesempatan ini, Kuan Ye tidak membawa saudara kembar modelnya yang genit. Dia hanya berdiri di sekitar dan tampak tidak sabar. Dia tahu jauh di lubuk hati bahwa Mo Ting sengaja terlambat dan ingin membuat mereka menunggu. Di dalam ruang perjamuan, selain dua keluarga, ada juga banyak reporter yang berdiri di pintu masuk. Seluruh perjamuan ini hanya untuk pertunjukan dan Kuan Ye merasa dia hanya mengatakan, kebenaran, Mo Ting berusia 32 tahun dan belum pernah bersama seorang wanita, siapa yang tahu apakah dia benar-benar tertarik pada pria. Pukul 7:04, Tang Ning membungkus dirinya dengan mantel hitam dan tiba di tempat kelas atas bersama Luce. Mo Ting juga baru saja tiba.
Begitu dia melihat istri tercintanya, dia meraih tangannya dan mengaitkannya di lengannya. Jangan gugup. Sebentar lagi, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyenangkanmu. Bab 274, Kapan Presiden Mo pernah hilang? Lihat, dia ada di sini. Pastor Kuan tersenyum saat melihat Mo Ting dan Tang Ning memasuki aula. Dia kemudian memberi isyarat agar Kuan Ye berdiri. Tuan kedua Mo juga melihat Mo Ting, tetapi matanya tidak tertuju padanya. Lagi pula, dia sudah melihat wajahnya selama beberapa dekade, itu bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, dia menatap wanita di sisinya, Tang Ning. Pada pandangan pertama, nona muda ini merasa cukup kedinginan tetapi dia tidak terlihat sombong, dia diam dengan tatapan yang tidak mengintimidasi. Orang-orang di sekitarnya secara alami merasa nyaman. Awalnya, seluruh keluarga berharap keponakannya ini tetap bujangan selamanya. Siapa sangka dia akhirnya terbangun. Namun, ayo duduk. Apakah kamu terjebak macet? Tuan kedua Mo segera bertanya. Dia awalnya berpikir, tidak peduli apa alasan Mo Ting terlambat, dia akan membuat alasan untuknya, lalu lintas. Namun, Mo Ting menarik kursi seperti seorang pria dan membantu Tang Ning duduk sebelum menarik kursinya sendiri dan menjawab, tidak ada lalu lintas. Ekspresi Tuan kedua Mo berubah. Sementara itu, ekspresi Kuan Ye dan Pastor Kuan tidak lebih baik. Tang Ning melirik Tuan kedua Mo dan kembali ke Mo Ting. Dia melihat seringai di wajah Mo Ting dan dengan cepat menjawab, aku sangat menyesal. Aku yang terjebak kemacetan. Mo Ting hanya terlambat karena dia menungguku. Aku merasa sangat tidak enak karena telah membuat kalian semua menunggu. Begitu Tuan kedua Mo mendengar ini, wajahnya menghangat sebelum dia memandang Tang Ning dengan persetujuan. Pada saat ini, Mo Ting meraih tangan Tang Ning di bawah meja, menggosoknya beberapa kali dan membenamkannya di telapak tangannya. Tang Ning mengerti Mo Ting telah melakukan ini dengan sengaja untuk memberinya kesempatan tampil dan mendapatkan kesan yang baik. Bukan masalah besar, Pastor Kuan melambaikan tangannya. Dia kemudian menunjuk Tang Ning dan berkata kepada Tuan kedua Mo, saya tahu siapa wanita muda ini. Dia cukup sering menjadi berita akhir-akhir ini. Di permukaan, Pastor Kuan sepertinya memuji popularitas dan ketenaran Tang Ning. Tapi, pada kenyataannya, dia mencoba memberi isyarat bahwa dia bukanlah seseorang yang sederhana. Setelah mendengar kata-kata Pastor Kuan, Tuan kedua Mo bertanya pada Mo Ting. Bagus, Tuan kedua Mo sepenuhnya mempercayai penilaian Mo Ting. Karena dia telah membawanya ke pertemuan yang begitu penting, dia pasti berarti sesuatu baginya. Tidak mudah bagi Mo Ting untuk membuang kehidupan lajang, jadi Tuan kedua Mo tidak akan membiarkannya kabur. Akibatnya, dia memutuskan untuk memberikan beberapa kata yang baik untuk Tang Ning, adalah normal bagi anak muda untuk menjadi segar dan bersemangat. Tentu saja, dibandingkan dengan Kuan Ye, jalan kita masih panjang. Dengan kata lain, beraninya kau mengejek keponakanku ketika putramu mengubah 3 wanita sehari. Sebenarnya, kedua tetua itu hanya ada di sini untuk mengadakan pertunjukan. Dalam dunia bisnis, pedang tidak memiliki mata, satu. Mereka sudah saling menyakiti berkali-kali, tidak mungkin mereka bisa benar-benar berteman. Tentu saja, Pastor Kuan dibuat terdiam oleh Tuan kedua Mo. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya kembali ke topik utama. Saya merasa sangat buruk bahwa Kuan Ye tidak bisa tutup mulut dan telah membuat masalah bagi Mo Ting. Pak Tua Kuan, apakah menurutmu semuanya akan dimaafkan hanya karena kamu mengatakan, merasa tidak enak? Mo Ting bertanya. Presiden Mo, jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus membuktikan diri kepada media. Apakah Anda perlu mengeluh kepada ayah saya? Kuan Ye bertanya dengan nada sembrono dan sikap arogan. Sepertinya dia tidak punya niat untuk meminta maaf. Tentu saja, Mo Ting juga tidak ada di sini untuk mendapatkan permintaan maaf darinya. Tutup mulutmu. Pastor Kuan meraung pada Kuan Ye dengan marah, selain bermain dengan wanita sepanjang hari. Aku tidak mengerti. Apakah Star King perlu ditekan oleh Hai Rui? Sepertinya Presiden Kuan keberatan. Mo Ting menatap ayah dan anak itu sambil mengangkat alisnya. Saat ini, Tuan kedua Mo tidak berniat untuk turun tangan, dia hanya ingin berkonsentrasi menonton pertunjukan. Ayo bersaing, agar kamu bisa membuktikan kepadaku bahwa kamu adalah pria sejati. Kuan Ye menyipitkan mata malas pada Mo Ting. Kalau begitu ayo kita lakukan, Mo Ting menjawab dengan cepat. Apa yang ingin kamu lawan denganku? Karena kita memiliki semua yang kita butuhkan di sini, maka mari bersaing untuk satu hal pada satu waktu.
Aku akan membiarkanmu memutuskan tantangannya. Kita akan memiliki 5 putaran. Selama kamu menang 1 putaran, aku akan menganggapmu pemenangnya. Petik 2. Kemenangan dengan 1 kemenangan. Jangan menyebut Kuan Ye, bahkan Tang Ning sedikit terkejut dengan tawaran Mo Ting. Kemenangan dengan 1 kemenangan, berapa banyak penghinaan dan rasa malu yang diwakilinya. Wajah Kuan Ye memerah saat dia berdiri dari kursinya, karena kita laki-laki, kita harus berbicara dengan kepalan tangan kita. Babak pertama, ayo berkompetisi dalam tinju. Kamu yang memintanya, Mo Ting tersenyum lembut. Namun peringatan, saya berencana untuk membiarkan media masuk, Tuan kedua Mo menunjuk ke wartawan yang mengambil foto dengan marah. Awalnya, Tuan kedua Mo mengira Mo Ting tidak akan setuju. Tapi, dia malah menjawab dengan cara yang tidak terduga, terserah kamu. Dia kemudian berdiri dan menarik Tang Ning bersamanya, dalam 10 menit, sampai jumpa di ring tinju. Ayo bersiap-siap, hanya karena kamu sedang bersiap-siap, mengapa kamu harus mengambil? Tuan kedua Mo menatap pasangan itu dan bertanya. Ekspresi Mo Ting tetap tenang saat dia mengangkat alisnya, aku membutuhkannya. Setelah berbicara, dia memimpin Tang Ning menuju stadion tinju, mengabaikan media di pintu masuk. Tuan kedua Mo berbalik dan menghela nafas. Dia tiba-tiba menyadari, keponakannya yang biasanya tanpa emosi memiliki sisi lain dari dirinya, sungguh mengejutkan. Kuan Ye memperhatikan saat pasangan itu pergi. Dia kemudian berdiri dan juga menuju stadion. Haruskah kita pergi juga? Tuan kedua Mo berkata kepada Pastor Kuan. Ayo kita lihat. Sebenarnya, Pastor Kuan juga penasaran bagaimana putranya dibandingkan dengan orang lain. Tak lama kemudian, para wartawan digiring ke dalam stadion tinju untuk menjadi penonton laga tersebut. Satu-satunya alasan Hairui begitu terbuka hari ini adalah karena mereka ingin menjernihkan rumornya, kan? Rumor apa yang dia coba bersihkan dengan tinju? Dari sudut pandangku, kapan Presiden Mo pernah kalah? Sebelumnya, diskusi netizen mengatakan bahwa tubuh Presiden Kuan sempurna. Aku merasa Presiden Mo akan menunjukkan kepada kita semua tubuhnya. Tapi, dia tidak pernah kekanak-kanakan ini. Lalu bagaimana kamu menjelaskan apa yang kita lihat di hadapan kita? Para reporter menemukan titik pandang fotografi mereka dan berbisik di antara mereka sendiri. Mereka benar, Mo Ting biasanya tidak kekanak-kanakan seperti ini. Tapi, ini sebelum Tang Ning mengatakan satu hal sederhana. Dia tidak ingin melihat dia diremehkan. Kadang-kadang, ketika hidup menjadi terlalu membosankan, mengajak istri bermain dapat meningkatkan tingkat kenikmatan. Terutama ketika seseorang bisa memberi pelajaran pada orang brengsek. Di dalam ruang ganti, Tang Ning melihat tubuh bagian atas Mo Ting yang telanjang. Wajahnya tanpa sadar memerah, aku tidak ingin orang lain melihatnya. Tidak apa-apa, mereka hanya bisa melihat. Mulai sekarang, mereka hanya bisa ngiler. Bab 275, bukankah ini terlalu sempurna? Tinju adalah olahraga atletik dan juga bentuk seni. Itu membutuhkan kekuatan otot yang kuat, perang psikologis yang kuat, dan aktivitas fisik yang berat. Pertandingan tinju standar membutuhkan 5 ronde, setiap babak berlangsung selama 2 menit, hingga salah satu pesaing tersingkir selama 10 detik. Yang tersisa berdiri adalah pemenangnya. Mo Ting sedang tidak ingin bertahan beberapa putaran dengan Kuan Ye. Jadi, kedua pria itu setuju untuk 1 putaran saja. Saat Mo Ting masih berada di ruang ganti, Kuan Ye dengan cepat membungkus tangannya dengan perban dan mengenakan sarung tinju. Untuk membuktikan bahwa pertandingan itu berkualitas tinggi, petinju profesional biasanya tidak memakai helm atau baju besi. Jadi, Kuan Ye juga tidak memakainya. Dia hanya muncul di depan semua orang mengenakan celana pendek dan sepatu bersol lembut. Tubuh Kuan Ye tidak buruk, lengan dan kakinya kencang dan ototnya terpahat dengan baik, dia pasti lebih kuat dari rata-rata pria. Namun, kulitnya pucat seperti wanita lembut, alasan mengapa Mo Ting memanggilnya kurus. Meskipun Mo Ting memanggilnya kurus, dia masih menerima tepuk tangan meriah dan sorakan tak berujung begitu dia muncul di atas ring. Setelah itu, Kuan Ye melakukan latihan pemanasan di atas ring. Dia sepertinya senang dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Bahkan jika dia bukan pewaris Star King, dia akan tetap mengejar jalan seorang superstar terkenal. Hanya dengan begitu dia dapat menikmati perhatian yang tidak pernah dialami orang normal. Kedua tetua Mo dan Kuan duduk di antara penonton. Saat melihat putranya, Pastor Kuan berpikir dalam hati, bocah ini. Meski sering bermain dengan wanita, setidaknya dia tidak mengabaikan tubuhnya.
Dia sebenarnya terlihat cukup bagus. Sementara itu, Tuan kedua Mo duduk di sebelah Pastor Kuan sambil berpikir keras, dengan tangan bersilang. Dia memikirkan tentang terakhir kali Mo Ting melakukan pukulan, itu sudah 1 dekade yang lalu. Saat itu, yang diperlukan hanyalah 1 pukulan untuk membuat lawannya gegar otak. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, dia tidak semuda dan sebugar sebelumnya. Diharapkan dia tidak akan menggunakan banyak kekuatan. Jika dia melukai Kuan Ye dengan serius, bagaimana dia akan memberikan kompensasi kepada keluarga Kuan? Mengapa Presiden Mo belum muncul? Sejujurnya, tubuh Presiden Kuan cukup bagus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah pewaris kaya yang sederhana? Setelah mendengar diskusi di belakangnya, Pastor Kuan tiba-tiba merasa sangat bangga. Meskipun Star King telah ditekan oleh Hai Rui selama bertahun-tahun, jika putranya berhasil mengalahkan Mo Ting dalam hal fisik, itu akan dianggap sebagai kemenangan dan akan memuaskan harga dirinya. Kalian, sudah jelas kalian tidak berolahraga, kalau tidak kenapa menurut kalian tubuh ini dianggap baik. Tunggu dan lihat saja. Tapi, aku belum pernah melihat Presiden Mo banyak berolahraga. Maaf untuk mengatakan, setiap villa di Hyatt Regency memiliki gymnya sendiri. Apakah Anda pikir Anda akan mendapat kehormatan melihatnya berolahraga? Tuan kedua Mo tidak tahan dengan obrolan berisik di sekitarnya, jadi dia berdeham, memberi isyarat kepada para reporter untuk memperhatikan apa yang mereka katakan, tidak bisakah mereka melihat kedua tetua duduk di sana. Semua orang terdiam. Tidak lama kemudian, 2 sosok memasuki stadion tinju. Awalnya, dengan sorotan lampu di belakang mereka, wajah mereka tidak terlihat jelas. Tapi, setelah Mo Ting dan Tang Ning memasuki stadion, para penonton bergemuruh kegirangan. Beberapa orang bahkan berdiri tanpa sadar. Semua orang memindai setiap inci tubuh Mo Ting dengan tak percaya, seolah mereka takut akan ketinggalan jika mereka tidak melihat dengan hati-hati. Perut 8 packnya yang kencang dan proporsional terpahat seperti tubuh orang barat, lengannya kuat dan tinjunya penuh kekuatan. Di atas segalanya, kulitnya berwarna perunggu dan penuh kejantanan. Para wartawan memandangi tubuh Mo Ting dengan bingung. Mereka hampir melupakan kamera di tangan mereka. Ya Tuhan! Bukankah ini terlalu sempurna? Berapa banyak pria yang rela mati demi tubuh seperti ini? Ini terlalu mengejutkan. Cepat, ambil beberapa foto. Apakah kamu percaya bahwa Kuan Ye tidak akan mampu menangani 1 pukulan pun dari Presiden Mo? Setelah melihat tubuh Presiden Mo, tiba-tiba aku merasa Kuan Ye terlihat seperti wanita. Setelah mendengar berbagai pendapat online, kebanyakan orang memilih bahwa tubuhnya lebih baik dari Mo Ting, dan dia menerima hasilnya dengan bangga. Dia tidak pernah membayangkan tubuh Mo Ting akan sebagus ini. Bukankah dia terkenal sebagai pecandu kerja? Dia melihat ke arah Mo Ting dan kemudian melihat kembali ke dirinya sendiri. Kuan Ye tiba-tiba merasa ingin melarikan diri. Melihat lengan berotot Mo Ting, dia menduga kekuatan dari pukulan Mo Ting pasti akan mengejutkan. Tang Ning mengikuti di belakang Mo Ting. Di lengannya, tergantung mantel hitam Mo Ting. Tentu saja, dari reaksi orang-orang yang hadir, dia sudah bisa melihat siapa yang akan menang. Siapa yang menyuruh Kuan Ye bermulut murahan? Sekarang, dia pantas menjadi karung pasir untuk Mo Ting. Tuan kedua Mo menatap Mo Ting dengan kagum. Siapa sangka, setelah 10 tahun, tubuhnya masih dalam kondisi prima. Bahkan, itu lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, wajah Pastor Kuan berubah dari merah menjadi putih. Dia mulai khawatir apakah Kuan Ye akan bisa berdiri kembali bahkan setelah 1 pukulan dari Mo Ting. Cepat, ambil beberapa foto lagi. Berapa banyak pria di Beijing yang memiliki tubuh seperti ini? Cepat, haha, hanya memikirkannya saja sudah sangat memuaskan. Orang-orang yang memilih Presiden Kuan akan membengkak karena tamparan wajah yang besar ini. Bagaimana pria maskulin seperti itu bisa menjadi gay? Berhenti bercanda. Hais, aku benar-benar berharap aku seberuntung Tang Ning dan bisa dengan mudah memegang pakaian untuknya. Berbicara tentang Tang Ning, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka bertukar peran? Suasana heboh menyelimuti penonton, terutama saat Mo Ting memasuki ring. Kuan Ye secara otomatis mundur beberapa langkah. Dia berhati-hati tetapi juga tidak mau mengakui kekalahan. Mo Ting menatap Kuan Ye sebelum membungkus tangannya dengan perban, jika kamu ingin mengaku kalah, kamu masih punya waktu. Biarkan aku memberimu peringatan, 10 tahun yang lalu seseorang memukulku. Dan masih di rumah sakit sampai saat ini, Hari.
Jika Mo Ting mengucapkan kata-kata ini saat dia masih berpakaian, Kuan Ye pasti akan tertawa terbahak-bahak. Tapi, Mo Ting saat ini berdiri setengah telanjang di depannya, dipenuhi dengan hormon dan kekuatan, dia tidak berani meremehkannya. Kuan Ye menatap lawannya dan kembali ke dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai, aku menyerah. Dia masih memiliki 4 peluang lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa Mo Ting akan menguntungkan mereka semua. Terutama dalam hal makan, minum, dan hiburan, adakah yang lebih baik darinya? Begitu Mo Ting mendengar kata-kata, aku menyerah, dia menunjuk ke arah Tang Ning dan berkata, kamu mungkin bahkan tidak bisa mengalahkannya. Aku merasa seperti menjadi pengganggu dengan berada di sini. Aku akan mencoba terbaik untuk bersikap lunak pada Anda di babak berikutnya. Kuan Ye memandang Tang Ning dan mencemooh, tidak mungkin Presiden Mo bisa terus menang. Kita lihat saja. Kuan Ye berbalik dan melompat keluar dari ring tinju. Setelah kembali ke sisi Pastor Kuan, dia tampak agak malu. Namun, hasil ini lebih baik daripada dipukuli dan dipermalukan. Aku tidak pernah membayangkan anak muda itu memiliki begitu banyak bakat tersembunyi. Apa yang kamu rencanakan untuk bersaing di babak berikutnya? Keluarkan kekuatanmu. Aku yakin sepatu sok seperti dia tidak akan mampu bersaing. Pastor Kuan menjawab.